Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abadi Karisma, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan ragam disintegrasi PRRI 1958. Ragam disintegrasi PRRI yaitu PRRI merupakan konflik yang berhubungan dengan sistem pemerintahan. Pergerakan PRRI ini terjadi di Sulawesi, Sumatera. Alasan munculnya gerakan ini karena Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam kesejahteraan. Mereka merasa kalau Angkatan Darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Dan selanjutnya peristiwa PRRI 1958 itu satu, konflik yang terjadi ini karena ada suatu hubungan yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah tentang otonomi daerah. Dua, puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 saat Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau disebut PRRI. Yang ketiga, tujuan PRRI yaitu mendorong pemerintah untuk memperlihatkan pembangunan negeri secara menyeluruh karena pada saat itu fokus pembangunan hanya di Pulau Jawa. Yang keempat, pada tanggal 4 Mei 1958 pusat gerakan PRRI di Bukit Tinggi dikuasai oleh pasukan TNI. Pada tanggal 29 Mei 1961, Letkol Ahmad Hussein beserta pasukannya melaporkan diri sehingga gerakan PRRI yang berusaha menjatuhkan pemerintah RI dapat digagalkan. Terus yang jalannya konflik PRRI 1958 yaitu satu, adanya pemerintahan Soekarno pada era lama banyak menuai kontra oleh masyarakat. Yang kedua, peristiwa PRRI berpusat di Sumatera yang dimotori oleh orang-orang yang Minangkabau pada tahun 1958 dan 1961. Yang ketiga, kebijakan sangat memprioritaskan Jawa. Masyarakat di luar Jawa tidak setuju. Pemerintah pusat menindak tegas pergolakan dengan kekuatan militer. Timbul tanda-tanda masa revolusi sosial ditandai dengan banyaknya pemberontakan dan bentrokan antar masyarakat. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Puspasari, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS 1 kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PRRI, yakni tentang penggerak dan solusi konflik PRRI. Yang pertama, penggerak konflik. Di dalam penggerak konflik PRRI ini ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok regionalis dan kelompok Soekarno dan para pendukung, yaitu kelompok pemerintah. Yang pertama, kelompok regionalis. Kelompok regionalis di sini terdiri dari masyarakat luar Jawa seperti Sumatera. Dari daerah ini dipelopori oleh orang-orang Minangkabau. Yang selanjutnya, kelompok ini menginginkan keadilan hak, otonomi daerah, dan perataan pembangunan. Maksudnya, pada pemerintahan Soekarno dan para pendukungnya ini, mereka maksudnya itu masyarakat di luar Jawa merasa dianaktirikan dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Jawa, karena pembangunan dan pemerataan pembangunan di Jawa lebih maju daripada di luar Jawa. Dan yang selanjutnya, kelompok ini menentang kelompok pemerintah Soekarno karena dinilai pro dengan PKI. Ya, dari kelompok regionalis ini memiliki solusi dari masalah tersebut, yakni adanya panglima militer daerah untuk membentuk dewan-dewan perjuangan yang memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat karena dinilai
pro PKI tadi. Dan yang kedua yaitu kelompok Soekarno dan para pendukungnya atau kelompok pemerintah. Nah, kelompok pemerintah ini lebih memilih menempuh jalan militer dan kekuatan senjata dibandingkan melalui diplomasi atau perundingan dan sebagainya. Dan kelompok ini menempuh jalan militer dan kekuatan senjata dengan melalui operasi gabungan angkatan militer antara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu, pastinya kelompok pemerintah Soekarno ini dinilai pro PKI karena lebih mengunggulkan kekuatan senjata atau militernya dibandingkan dengan perundingan atau diplomasi. Oleh sebab itu, kelompok ini mendapat banyak pertentangan dari masyarakat. Dan yang selanjutnya, solusi konflik. Solusi konflik di sini ada 3. Yang pertama, solusi dari pemerintah, solusi dari kelompok yang terlibat, dan solusi dari dunia internasional. Yang pertama, solusi dari pemerintah. Di sini pemerintah melakukan musyawarah nasional pada September tahun 1957. Di sini terjadi perebutan kekuasaan pemerintah daerah oleh Letkol Ahmad Hussein dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo. Hal ini karena gubernur tersebut dinilai tidak bisa menjalankan pembangunan daerah secara merata dan sebagaimana mestinya, sehingga pada tiap-tiap daerah ini muncul berbagai dewan. Yang selanjutnya, adanya musyawarah nasional pembangunan pada November tahun 1957. Musyawarah pembangunan ini dilakukan untuk mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun bentuk musyawarah nasional pembangunan ini tetap saja gagal. Bahkan situasi konflik ini semakin memanas. Dan pemerintah memilih melakukan operasi gabungan seluruh angkatan militer, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, solusi dari kelompok yang terlibat. Jelas di sini kelompok yang terlibat yaitu kelompok regionalis dan kelompok Presiden Soekarno dan para pengikutnya. Yang pertama, kelompok regionalis. Kelompok regionalis di sini menghendaki adanya keadilan hak otonomi daerah antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Contohnya tadi daerah Sumatera yang dipelopori oleh orang-orang Minangkabau yang menginginkan adanya keadilan hak otonomi daerah. Yang kedua yaitu kelompok Presiden Soekarno dan para pengikutnya. Ya, di sini solusi yang ditempuh tetap melalui jalan militer yang jelas-jelas banyak mendapat pertentangan karena hal ini dinilai pro dengan PKI. Dan yang ketiga, solusi dari dunia internasional. Pihak Amerika memberi bantuan terhadap RRI dengan mulai mengembangkan jaringan dukungan misi rahasia kepada Permesta oleh CIA. Negara Amerika ini membela PRRI yang kontra dengan PKI. Oleh sebab itu, Amerika memberikan bantuan terhadap PRRI tersebut. Saya Yudhista Putri, nomor absen 16. Jadi, dampak pemberontakan PRRI ada 7. Yang pertama, banyak memakan korban jiwa. Adanya gerakan PRRI yang berlangsung dalam jangka waktu lama menimbulkan terjadinya pertumpahan darah di mana-mana sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang jatuh. Yang kedua, kondisi ekonomi menjadi terganggu. Jika perekonomian masyarakat lumpuh, berhenti pula pergerakan manusia di sekitarnya. Kegiatan ekonominya lebih terarah pada sektor konsumsi daripada produksi. Sehingga hal ini mengakibatkan banyak terjadinya masalah. Sebab keuangan saat itu sedang tidak stabil lalu ditambah dengan berhentinya perekonomian masyarakat. Yang ketiga, proses pembangunan terhenti. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, daerah di Sumatera mengalami krisis pembangunan, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
pembangunan sendiri lumpuh akibat dari masyarakat yang lebih tertarik pada kegiatan konsumsi daripada membuat produk sendiri. Yang keempat, terjadinya penurunan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan selama terjadi pergerakan yang disertai dengan perang senjata tersebut, banyak masyarakat yang memilih untuk pindah ke tempat yang lebih aman, sehingga warga yang latar belakangnya memiliki pengetahuan dan potensi terbaik lebih memilih untuk tinggal di daerah lain. Akibatnya kita menjadi kekurangan potensi-potensi SDM yang mumpuni untuk ikut membangun ekonomi saat itu. Yang kelima yaitu hubungan antar Indonesia dan Amerika Serikat menjadi terganggu. Ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya dukungan Amerika terhadap pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang keenam, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia menjadi terganggu. Selain hubungan dengan Amerika yang tidak membaik, hubungan Indonesia dengan Malaysia juga terganggu. Malaysia baru saja merdeka pada tahun 1957, mendukung gerakan PRRI dengan menjadi negara pemasok senjata bagi pasukan PRRI. Selain itu, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga terbukti mendukung pergerakan PRRI. Yang terakhir, adanya kesadaran berotonomi. Selain dampak-dampak yang bersifat negatif, pergerakan PRRI juga menimbulkan dampak positif, yaitu menimbulkan kesadaran pimpinan negara bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau dalam satu unsur-unsur negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu penting bagi mereka untuk mendapatkan hak otonomi yang luas bagi setiap daerah yang ada di Indonesia, di mana hak otonomi tersebut disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masyarakat di daerah itu sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, penyelesaian konflik. Upaya yang dilakukan dalam penumpasan PRRI yaitu yang pertama, pemecatan. Upaya pertama yang diambil oleh pemerintah dalam menumpas PRRI ialah dengan memecat sejumlah anggota militer yang ikut terlibat di dalamnya. Yang kedua, operasi militer. Yang pertama adalah sebuah operasi tegas yang diketuai oleh Letkol Kaharudin Nasution yang mana Riau menjadi daerah sasarannya. Yang kedua ialah operasi 17 Agustus. Operasi tersebut mengacu ke daerah Sumatera Barat, di mana dalam operasi tersebut dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani hingga akhirnya berhasil menduduki kota Padang sekitar 17 April dan juga tanggal 12 Maret 1958 di daerah Bukit Tinggi pun akhirnya bisa dikuasai. Yang ketiga yaitu Operasi Sabta Marga. Operasi tersebut mengacu ke daerah Sumatera Utara dengan dikepalai oleh Brigjen Jatikusumo. Yang keempat yaitu Operasi Sadar. Operasi tersebut mengacu pada daerah Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Ketiga, mendesak Kabinet Juanda dan Nasution, di mana dari ketua kabinet ini berharap supaya prosesi pemberontakan tersebut dapat dengan segera dihentikan dengan tegas. Yang keempat, mengirim pasukan-pasukan. Semua pasukan TNI berhasil membebaskan semua daerah yang pada awalnya merupakan pusat dari pemberontakan PRRI. Yang kelima, melakukan operasi Merdeka. Dengan adanya operasi tersebut, sekitar pada tanggal 29 Mei 1961, di mana Ahmad Hussein akhirnya menyerahkan diri sehingga membuat pergerakan PRRI menjadi sangat tidak stabil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamada, absen 30 dari kelas 12 IPS 1. Pada saat ini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu bagian PRRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Teori konflik yang diambil dari kelompok kami yaitu teori neo-asosiasi kognitif. Karena konflik tersebut menuntut kesamaan hak dan orang lain cenderung melakukan tindakan agresif. Sedangkan di sisi lain, orang-orang tersebut juga menuntut agar Soekarno tidak mengikuti tindakan PKI. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang peristiwa yang sama pada masa sekarang. Peristiwa yang sama pada masa sekarang dalam peristiwa PRRI yaitu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini merupakan konflik antara pemerintah RI dengan GAM akibat perbedaan keinginan. Organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu hikmah dari konflik. Hikmah yang dapat diambil yaitu generasi penerus bangsa semakin giat memperjuangkan keadilan dan terus-menerus menuntut pemerintah untuk selalu bersikap adil terhadap daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian bisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.